Davi, para penulis yang saya hormati, Rektor Unpad dan Ketua Ikanu Unpad. Ini saya komunitasnya orang pertanian orang perbankan malah ada di komunitas legal ini, di komunitas hukum. Izin ya Bapak. Jadi seperti kata ketahui bahwa perbankan ini merupakan fully regulated industry, di mana kita ini sudah terbiasa hidup dalam regulasi yang ketat. Nah, ketika munculnya pandemi COVID sebagai bagian dari cobaan kesekian kali di industri perbankan, ini juga butuh kecepatan yang super tinggi untuk mengantisipasi situasi yang bergejolak sedemikian cepat. Waktu seperti berjalan demikian cepat, ya. Sorry, tolong di-share. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya tadi juga sempat di beberapa Pak Yodi maupun Pak Ari sebutkan, bahwa wabah pandemi ini memang luar biasa. Ya, kalau di 98, walaupun itu krisis multidimensi, sepertinya masih terukur secara waktu. Krisis 2005, 2008, 2018 itu hanya banyak menghit sektor-sektor industri yang judulnya korporasi gitu. Masih lah, apalagi BRI dalam sektor yang mainannya adalah UMKM, maka sedikit terdampak. Sehingga kita sangat eksis di 98 sekalipun kita masih bisa eksis. Ya. Karena ini tidak mewabah, tidak merambah ke berbagai sektor yang dalam tanda petik seperti COVID-19 ini, di mana kesehatan itu menjadi mata rantai untuk meruntuhkan berbagai sektor lainnya gitu, ya, ekonomi, sosial, ya, budaya, culture, ini sedemikian kuat mendapat tekanan dari sektor kesehatan. Yuk. Nah, saya ingin bergerak dari kebijakan sebelum restrukturisasi, sebelum COVID-19, ya, bahwa kebijakan restrukturisasi sebelum COVID-19 itu kita mulai dari yang
diatur sama Bank Indonesia dan dilanjutkan oleh OJK. Next. Jadi prinsip dasar ini tentang kredit, saya pikir udah nggak terlalu ini kita detailkan lagi. Prinsip dasar dari kredit-kredit ini ada yang bermasalah, maka kita lakukan restrukturisasi kredit. Itulah yang dituangkan dalam POJK nomor 40 mengenai penilaian kualitas aset bank umum, ya. Bisa di mana salah satu kualitas yang kita sebutkan adalah kualitas non-performing loan dengan kolektibilitas 3, 4, dan 5. Nanti akan saya bahas di belakang. Next. Nah, ini sebelum COVID-19, inilah peraturan yang kita pegang. Ya. Ada POJK nomor 40 di pasal 53, 54, 58, yang prinsip dasarnya adalah kalau andai kata mau kita lakukan restrukturisasi kredit, maka dia harus memenuhi 3 kriteria dasar, ya, bahwa dia punya prospek usaha, kinerja debitur masih bagus, dan punya kemampuan bayar, yang kita akan lihat dari cash flow-nya gitu. Nah, ini pegangan sebelum adanya COVID-19. Nah, model restrukturisasinya bisa penurun suku bunga, perpanjangan jangka waktu, ya, perbaikan terhadap tunggakan bunga maupun pokok kredit, gitu ya, serta penambahan fasilitas kredit serta konversi menjadi penyertaan di suatu perusahaan yang memang di Indonesia masih belum terlalu banyak dilakukan. Ya. Next. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa di POJK itu sudah jelas mengatur dengan 3 pilar penilaian, prospek, kondisi keuangan, dan kemampuan membayar, kita akan mempunyai 5 macam kualitas kredit yang kita catat dalam pembukuan kita. Ya, lancar, bila dia tidak ada tunggakan sama sekali, ya. Bila ada tunggakan bunga 1 hari pun sampai dengan 30 hari, ya, itu kita sebut dalam perhatian khusus. Dan terus sampai 90 hari ke depan masih kita kategorikan dalam perhatian khusus. Nah, di atas itu maka mulailah berlaku argonya kurang lancar, diragukan, dan macet. Ya. Nah, ini impact-nya terus terang akan ke kesehatan bank. Ya. Impact-nya akan bottom line bank, reputasi bank, dan sebagainya. Malah akan terjadi penurunan atau pengurangan beberapa aktivitas perbankan. Kalau andai kata NPL ini menyebabkan makin blundernya bisnis perbankan ke depan. Gitu. Biasanya standar kita adalah 5% untuk NPL net-nya. Next. Nah, apa penyebab NPL itu? Ya. Nah, ini beberapa poin penting yang kami review dari berbagai kredit-kredit bermasalah di Bank Rakyat Indonesia terutama, ya, mulai dari piutang tidak tertagih, ya, ada proyek tidak selesai pada waktunya yang menimbulkan cost of run, terlalu banyak hutang, ya, ada beberapa perubahan kebijakan seperti kemarin ada perubahan beberapa kebijakan di sektor penangkapan ikan, ya, dan seterusnya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana manajemen perusahaan itu di UMKM maupun korporasi bisa mengelola kreditnya dengan baik, gitu. Sehingga semuanya tidak menyebabkan terjadinya dispute di cash flow perusahaan itu sendiri. Ya, next. Nah, apabila itu terjadi sesuatu, ya, perbankan baik itu nasabahnya mau bermasalah atau belum bermasalah, itu tetap melakukan review. Biasanya sebulan, 3 bulan, atau 6 bulan, tergantung bisnis nasabah yang sedang kita review. Ya, dari sana kita akan memperoleh formula, situasi seperti apa, 3 pilar penilaian itu seperti apa. Ya, dari sanalah kita akan bisa merekonstruksi kembali. Nasabah ini perlu diberi obat apa nih? Kalau sakit-sakit kepala aja dikasih apa, sakit-sakit perut dikasih apa, gitu. Sehingga kita akan mempunyai model restrukturisasi yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Cuma kalau andai kata 3 pilar itu tidak terpenuhi,
maka kita mulai memikirkan untuk exit strategi. Ya, kita lakukan penyelesaian kredit, litigasi maupun cara non litigasi. Tergantung nanti situasinya seperti apa, itu juga berdasarkan hasil review yang kita peroleh dari diskusi dengan nasabah. Kedua treatment itu, baik restructuring maupun penyelesaian kredit, itu kita akan monitoring bagaimana pencapaian hasilnya, dan jika memang sudah sama sekali tidak bisa dilakukan, maka perbankan bisa melakukan yang namanya write off. Ini cerita hapus buku saja, bukan hapus tagih, karena prinsip dasar sepanjang hutang nasabah belum lunas, maka tetap akan dilakukan penagihan oleh perbankan. Next. Nah, itu tadi kita cerita sebelum COVID-19. Ketika ada COVID-19, maka pemerintah sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, ya, maka melakukan percepatan, ya, terutama dengan dikeluarkannya beberapa peraturan untuk mengamankan ekonomi Indonesia, terutama di sektor UMKM seperti yang tadi Pak Ari sudah jelaskan banyak mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM. Next. Ya. Nah, ini beberapa hal yang kita review, ya. Yang paling penting ini adalah POJK nomor 11 tahun 2020, di mana dilakukan stimulus terhadap perekonomian nasional atas countercyclical dampak penyebaran COVID 2019. Kemudian muncul di 14 April Permenko nomor 6 tahun 2020, ya, bahwa KUR menjadi perhatian khusus juga, ya, karena KUR ini terus terang UMKM yang sedang membangun bisnisnya dari awal, ya. Biasanya penerima KUR ini dia baru berjalan usahanya itu sekitar 6 bulan, ya. Dia sudah berhak mendapatkan KUR. Nah, inilah yang sedang berlatih untuk menghadapi kehidupan yang namanya usaha, ya. Nah, ini ada mendapatkan treatment khusus. Keluar lagi di 11 Mei 2020 itu mengenai PP nomor 23, ya. Ada PEN, Program Pemulihan Ekonomi Nasional, ya. Nah, ini ada beberapa penguatan keuangan negara yang benar-benar disupport untuk menyangga ekonomi nasional agar para ekonomi ini, pemain-pemain pelaku-pelaku ekonomi ini tidak ambruk, ya. Seiring dengan beberapa kebijakan sosial yang dilakukan oleh pemerintah, terutama dengan adanya pembatasan usaha, pembatasan aktivitas, ya. Nah, ini dampaknya sungguh luar biasa. Nah, terakhir ada lagi tambahan surat OJK terkait dengan relaksasi lanjutan dalam rangka PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Next. Nah, ini beberapa poin yang paling penting yang kami ambil adalah bahwa setiap perbankan sesegera mungkin menetapkan kriteria debitur yang terkena dampak COVID. Yang kedua, sektor-sektor yang terkena dampak COVID, gitu, ya. Nah, ini fokus utama POJK nomor 11 adalah kredit-kredit sampai dengan 10 miliar rupiah. Jadi inilah permainan UMKM. Bahwa UMKM biasanya kreditnya sampai dengan 10 miliar rupiah. Nah, prinsip dasar di restrukturisasi kredit UMKM ini adalah bahwa dia tidak menilai lagi pada 3 pilar sebagaimana yang dicanangkan pada POJK di sebelum masa COVID. Jadi cukup dari ketepatan pembayaran saja, baik pokok maupun bunga, itu sudah dinyatakan kualitasnya tetap dikategorikan sebagai lancar. Next. Nah, beberapa poin penting, ya, itu ditambahkan lagi di PP nomor 23. Ya. Beberapa hal yang akan mendapatkan support untuk subsidi bunga. Jadi tadi beberapa upaya restrukturisasi yang dilakukan adalah pemberian keringanan bunga, ya, pemberian keringanan terhadap tunggakan yang terjadi, ya, yang based on-nya adalah posisi ketika dia berada pada posisi
outstanding di Februari 2020 gitu. Nah, siapa yang berhak mendapatkan subsidi bunga bila dilakukan restrukturisasi semasa COVID, ya? Bahwa dia adalah UMKM dengan pinjaman sampai dengan 10 miliar, tidak termasuk daftar hitam nasional, kolektibilitas di posisi 29 Februari 2020 itu masih kolektibilitas 1 atau 2, ya, dan NPWP dia miliki atau setidak-tidaknya sedang memperoleh atau mendaftar adanya NPWP untuk usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah. Gitu. Nah, ini ada beberapa peraturan tambahan terkait dengan skema itu, bahwa KUR dan UMKM bisa mendapatkan subsidi bunga 3 bulan pertama 6%, 3 bulan selanjutnya 3%, ya. Sedangkan UMKM di atas 500 juta, subsidi 3 bulan pertama 3%, 3 bulan selanjutnya 2%. Nah, bagaimana mekanisme mendapatkan subsidi bunga ini? Nah, ini yang sedang kita rancang bersama dengan pemerintah, siapa-siapa yang berhak, bagaimana mentransfernya, dan bagaimana menjalankan atas nasabah-nasabah yang kita sedang restrukturisasi. Next. Nah, berikutnya, di terakhir kita dapatkan surat dari OJK, itu mengenai restrukturisasi ini adalah bahwa untuk percepatan, karena ini nasabah yang direstrukturisasi sangat banyak, maka butuh akselerasi di pelaksanaannya gitu. Sehingga pelaksanaan kewenangan itu segera didistribusikan dengan berpedoman pada hal-hal yang penting sebagai berikut. Bahwa yang punya approval itu tetap harus objektif, independen, tetap menghargai kewajaran, dan menghindari adanya free rider. Ya, tadi Pak Ari juga sempat beberapa hal bahwa jangan sampai nasabah-nasabah yang bermasalah itu memang sejak dari awal sudah salah kelola, sudah bermasalah gitu, sehingga jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Ya, tapi yang paling penting adalah terhadap tingkat kesehatan bank. Di relaksasi lanjutan OJK ini adalah bahwa kredit-kredit yang direstrukturisasi melalui mekanisme COVID-19 itu tidak diperhitungkan dalam loan at risk, LAR. Ya. Seperti diketahui, loan at risk itu adalah menghitung NPL ditambah dengan kredit dengan kolektibilitas 1 dan 2 yang sedang masa restrukturisasi. Nah, kalau andai kata restrukturisasi ini di coding, di SLIC, ya, Sistem Informasi Layanan Kredit di OJK, dengan coding COVID-19, maka otomatis kredit 1 dan 2 yang direstrukturisasi itu dikeluarkan dari perhitungan LAR suatu perbankan, ya. Jadi minimize gitu ini perhitungannya. Next. Nah, itu beberapa hal yang terkait dengan aktivitas hukum yang disounding oleh pemerintah. Nah, bagaimana reaksi BRI? Next, ya. Ini pertama sekali kita langsung melakukan seperti apa yang dicanangkan oleh POJK nomor 11 itu, bahwa debitur ditetapkan yang terkena dampak coronavirus seperti apa, ya. Kita langsung melakukan pemetaan. Sektor-sektornya seperti apa? Kita langsung lakukan pemetaan, ya. Nah, nanti di slide selanjutnya, ya, ini kita langsung keluarkan sesegera mungkin, ya, beberapa peraturan terkait aktivitas restrukturisasi mulai dari UMKM, retail kecil, menengah, korporasi, itu dalam waktu 1 bulan itu luar biasa percepatan aturan main yang harus kita relaksasi sesegera mungkin. Next. Nah, ini kita potret dari keseluruhan portfolio kita, maka impact dari COVID-19 yang terkena dampak adalah di sektor mikro itu bisa 33,34% dari portfolionya BRI. Portfolio BRI saat ini 865 triliun. Ya. Untuk sektor KUR itu ada 19,97%. Di retail
0,60%, di konsumer 0,75%, di menengah dan korporasi itu 20,35%. Ini kita hitung sekitar hampir 400-an triliun, ya. Dengan asumsi COVID-19 ini akan sampai di triwulan ketiga, maka impact-nya kita terus terang agak menakutkan bagi perbankan, ya. Nah, dari keseluruhan ini, mikro dan kur itu memegang porsi 53%. Kalau ditambah dengan total mikro, kur, serta retail, maka sektor yang terdampak di COVID-19 ini mencapai hampir 79%. Dan ini luar biasa dampaknya, baik ke likuiditas maupun pendapatan perbankan. Ya, makanya setelah situasi COVID ini, BRI juga melakukan revisi terhadap RKAP 2020 yang kemungkinan dampaknya terhadap pendapatan itu juga luar biasa akibat penundaan, pengurangan tunggakan bunga dan sebagainya. Kalau terhadap pembayaran pokok yang ditunda, maka dampaknya terhadap likuiditas perbankan. Nah, seperti apa modelnya, ya, dan bagaimana impact-nya? Nah, ini BRI tetap melakukan suatu simulasi, ya, suatu perhitungan-perhitungan dan mencari sumber-sumber likuiditas baru, ya. Alhamdulillah dengan beberapa perbankan internasional, ya, dengan lembaga-lembaga keuangan internasional, kita sudah mendapatkan komitmen sekitar 1 miliar US yang bunganya hanya 1,9% dari 13 lenders terkemuka di dunia. Next. Nah, ini kita langsung bikin kriterianya, ya. Siapa-siapa saja yang masuk kriteria debitur terdampak COVID-19, baik di mikro, kecil, retail, konsumer maupun menengah dan korporasi, ya. Prinsip dasarnya adalah bahwa kolektibilitas nasabah yang sedang direstruk COVID-19 pada Februari 2020 itu dalam kolektibilitas lancar atau DPK, ya. Dia terdampak langsung maupun tidak langsung, karena tadi sudah dijelaskan bahwa impact-nya bukan nasabah itu kena COVID langsung bermasalah gitu, tidak. Tapi bisa jadi itu karena suppliernya tidak memasok, ya. Banyak beberapa supplier yang berhenti berusaha karena adanya PSBB, ya. Terus ada lagi memang kena hit langsung pembeli. Karena kenapa? Warungnya ditutup, hotelnya ditutup, ya, rumah wisatanya ditutup. Nah, inilah yang menyebabkan dampak langsung impact dari COVID-19 ini, ya. Nah, nanti ini prinsip dasar untuk mikro, kecil, dan retail itu berlaku untuk seluruh wilayah, dan mulailah kita hitung lagi secara kemampuan cash flow-nya. Dampaknya, kalau andai kata minimal 30% seperti apa, kalau andai kata nanti sampai 75%, dia penurunan omsetnya seperti apa. Nah, ini kita ke slide berikutnya, ya. Nah, kita buat skema langsung, ya. Ini untuk akselerasi. Jadi kami terus terang dengan 130.000 pekerja ini harus bisa men-set up aturan sedemikian rupa supaya di bawah itu pemahamannya cepat untuk bisa mengantisipasi situasi yang terjadi pada saat kondisi sekarang ini, ya. Maka kita langsung bikin aturan-aturan main yang sudah relatif detail. Turun sekian, treatment seperti ini. Turun sekian sampai sekian, treatment seperti ini, ya. Kalau andai kata seperti ini, turunnya sampai jauh seperti ini, maka di treatment dengan skema 4 gitu. Nah, alhamdulillah, kalau kita lihat, yang terbanyak adalah tetap di skema 1 dan skema 2. UMKM kita sebenarnya relatif mampu bertahan. Kalau andai kata ini tidak berkepanjangan, ya. Dan saat ini yang terbanyak UMKM mengambil skema 1 dan skema 2. Di konsumer seperti apa? Di menengah korporasi seperti apa? Ya, dampaknya semua tetap kena impact dari COVID-19. Yuk, next. Nah, ini yang terkait tadi Permenko dari terhadap KUR, ya. Untuk KUR memang ada relaksasi khusus. Kenapa loh? Ya, untuk KUR bahwa dia harus
kolektibilitasnya tetap 1 dan 2, ya. Tapi yang paling penting dia kooperatif, ada itikat baik untuk bisa menyelesaikan itu. Nah, syarat khususnya yang paling penting dia lokasinya itu terdampak COVID-19, atau terjadi penurunan pendapatan, atau ada gangguan proses produksi akibat penyebaran COVID-19. Next. Oke. Jadi impact dari COVID-19 itu memang yang tadi situasinya terasa benar di perbankan, itu kita lakukan treatment yang coba yang berapa sebenarnya yang kena kongkina. Ke bawah, terus. Nah ini ya, bahwa hasil review kita sampai dengan 31 Mei 2020 itu kita sudah melakukan restrukturisasi terhadap 2,6 juta debitur dengan nilai baki debit sekitar 160,52 triliun. Nah, kalau kita ketahui bahwa saat ini yang sudah direstrukturisasi oleh perbankan adalah 634 triliun, ya. BRI 160 triliun atau sekitar 25,3% yang sudah terhadap share-nya terhadap kredit yang direstrukturisasi secara nasional. Sedangkan secara nasabah dengan 2,6 juta debitur dari 6,15 juta debitur yang direstrukturisasi, BRI sudah melakukan restrukturisasi terhadap 42,8% dari share restrukturisasi kredit-kredit nasional gitu. Jadi memang kalau dilihat polanya seperti ini, memang BRI sebagai pemain UMKM itu kental banget gitu. Kalau tadi Pak Ari bilang ada dari 64 juta UMKM yang sudah dapat kredit itu 16,3 juta UMKM. Nah, BRI itu sudah ngasih 10,11 juta UMKM, alias 62% dari UMKM yang mendapatkan kredit itu sudah dipasok oleh BRI. Ya, memang kekuatan BRI ada di UMKM ini. Makanya dampak COVID-19 ketika menyerang UMKM itu sangat dirasakan oleh Bank Rakyat Indonesia. Ya. Nah, setelah dari sini maka kita mulai melakukan beberapa kegiatan-kegiatan supaya restrukturisasi ini berjalan dengan baik. Ya, maka disinilah beberapa kegiatan hukum kita lakukan. Next. Ya. Nah, ini kita lakukan, poin penting adalah people first, ya, dan mitigasi risiko operasional. Jadi seluruh kegiatan operation itu health and safety protokol harus dilakukan dengan baik, termasuk ketika melakukan restrukturisasi, melakukan koordinasi dengan nasabah, ya, maupun ketika dilakukan penandatanganan perjanjian kredit, ya. Jadi perjanjian kredit pun itu kita kemarin menggunakan sarana review jarak jauh, ya, baik melalui media Line, melalui media WA, media Zoom gitu, di mana kriteria untuk mengatur penandatanganan perjanjian kredit secara jarak itu tetap bisa kita lakukan dengan baik, ya. Nah, ketika COVID benar-benar melanda di Maret sampai dengan April, terus terang kita ekspansi itu sangat terbatas, malah cenderung turun, ya. Maka di bulan Mei agak lumayan jalan, dan di bulan Juni kita sudah mulai bisa ekspansi dengan terbatas. Fokus utama tetap di bisnis-bisnis yang kur dan mikro, di mana relaksasi untuk usaha ini relatif bisa lebih cepat bangkit seharusnya untuk bisa menangkap peluang relaksasi terhadap pembatasan-pembatasan akibat COVID-19 ini. Yuk, next. Nah, ini beberapa protokol-protokol yang harus dijalankan, ya. Ketika kita
terkait dengan nasabah-nasabah, ya, maupun ketika kita melakukan aktivitas operasional, ya. Itu saja mungkin yang bisa saya utarakan mengingat terbatasnya waktu. Saya kembalikan ke Mbak Davi.